She works the nights by the wall. Halo, nama saya Heni Kriskanti, NIM 29 2019 026, kelas RPI 19. Hari ini saya akan bercerita mengenai tanaman teratai. Nah, kalian pasti tahu kan apa itu tanaman teratai? Ya, tanaman teratai atau nama latinnya biasa disebut kumpai adalah tanaman hias yang sangat cantik dan juga kaya akan manfaat. Teratai merupakan bunga yang hidup subur di atas permukaan air. Biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Nah, selain itu, teratai biasanya digunakan sebagai obat untuk mengobati berbagai macam jenis penyakit. Teratai juga bisa digunakan sebagai pengendali cendawan pelaku kayu. Nah, pesona bunga teratai yang sangat cantik bisa membuat orang yang melihatnya langsung jatuh cinta. Perawatan dan penanamannya yang mudah dapat mempercantik kolam rumah, dapat juga menjadi makanan ikan. Itu membuat bunga teratai diminati banyak orang. Nah, tumbuhan teratai ini memiliki berbagai versi sejarah. Yang saya temukan ada 3 sejarah. Di antaranya, yang pertama versi sejarah dari Raja Ranubanu. Nah, ini diceritakan ada sebuah legenda yang mengatakan bunga teratai berkaitan dengan seorang raja bernama Ranubanu. Raja Ranubanu adalah seorang raja dari tepi Gunung Semeru yang ramah, bijaksana, dan perhatian dengan rakyatnya. Ia mempunyai seorang putri cantik yang bernama Dewi Arum. Nah, singkat cerita, suatu hari seluruh rakyatnya ini terkena wabah penyakit dan tidak sedikit pula yang meninggal. Seorang tabib yang didatangkannya pun sudah menyerah karena tidak bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, setelah itu ada seorang laki-laki yang berkata pada sang raja bahwa obat dari penyakit tersebut adalah sebuah bunga yang terletak di tengah danau, di tengah hutan. Namun bunga tersebut harus Dewi Arum yang mengambilnya. Nah, setelah pertimbangan yang cukup matang, akhirnya Raja Ranubanu mengutus putrinya untuk mengambil bunga tersebut. Putrinya tersebut ditemani oleh sang pengawal. Nah, sesampainya di tengah hutan, Dewi Arum itu tidak tahan dengan hasratnya untuk berenang di danau tersebut karena danau tersebut sangat segar dan jernih. Nah, singkat cerita, sampai akhirnya sang raja menjemput Dewi Arum dan menemui putrinya sedang berenang. Padahal di rumah banyak warganya yang menanti putri untuk membawa bunga tersebut. Nah, sampai akhirnya sang raja mengumpat, "Putri, tidak selayaknya kamu menjadi anak raja, lebih baik kamu menjadi penunggu danau ini." Akhirnya putri menghilang di tengah danau tersebut dan berubah menjadi bunga teratai yang sangat indah. Nah, dengan rasa menyesal, Raja Ranubanu akhirnya mengambil bunga tersebut, kemudian membawanya pulang, dan pada akhirnya rakyatnya sembuh. Nah, versi sejarah yang kedua itu berasal dari kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Dalam agama Hindu, Dewa Brahma dilahirkan di bunga teratai yang berasal dari pusar Dewa Wisnu. Saat kelahiran Dewa Brahma, ada bunga teratai. Nah, saat kelahiran Dewa Brahma, ada bunga teratai, wajahnya sangat sempurna,
berdasarkan kepercayaan Hindu, bunga teratai memiliki simbol sebagai keabadian, keberuntungan, dan kepercayaan. Nah, sedangkan dalam agama Buddha, bunga teratai merupakan lambang kelahiran ilahi menurut kepercayaan Buddha. Bunga teratai yang mekar bisa dikatakan bahwa seseorang membuka hatinya dan memiliki batin yang sangat bersinar. Nah, yang terakhir adalah sejarah dari Mesir. Versi sejarah dari Mesir. Nah, pada zaman Mesir itu mempercayai bahwa bunga teratai adalah simbol dari matahari. Karena sifat dari bunga teratai itu sendiri, yang mana pada saat malam hari bunga teratai mengatup dan pada saat pagi hari bunga teratai mekar. Nah, seperti itulah. Nah, pada awalnya itu bunga teratai berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Padma. Arti dari bunga teratai yang utama adalah keindahan. Bunga teratai juga memiliki akar yang tumbuh di dalam air yang melambangkan sebagai cara seseorang yang tinggal di dunia untuk mendapatkan kebebasan dan lahir kembali. Nah, menurut hasil survei dari beberapa artikel yang berkaitan dengan sejarah bunga teratai menyebutkan ketiga versi sejarah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, teratai memang hidup di negara tropis, tapi teratai adalah tumbuhan asli dari Mesir. Hal ini dibuktikan pada penemuan artefak di makam Ramses II. Benda tersebut memiliki ornamen teratai dan dipergunakan sebagai perangkat upacara tradisional masyarakat Mesir kuno. Nah, setelah itu teratai mulai tersebar dibawa ke Assyria atau kerajaan Asyur di daerah Mesopotamia, Irak. Nah, selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis bunga teratai. Jenis-jenis bunga teratai itu ada beberapa macam dan juga tersebar di berbagai negara. Bunga teratai ini tersebar di berbagai negara di Timur Tengah, Asia, Australia, Eropa, dan New Guinea. Bunga teratai juga memiliki banyak sekali jenis, diantaranya adalah teratai Nymphea caerulea atau biasa disebut lotus biru. Maaf apabila nanti saya menyebutkan nama latinnya tidak tepat dengan penyebutan aslinya, tapi saya akan mencoba mengucapkannya sesuai yang saya tahu. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Lotus biru itu teratai ini berwarna biru keunguan. Nah, kemudian teratai Nymphea heudeloti berwarna biru dan di tengahnya itu berwarna kuning. Nah, yang ketiga itu teratai Victoria amazonica. Teratai raksasa ini berasal dari Amazon. Nah, yang keempat teratai Nymphea Caliantha Konar. Teratai ini berwarna ungu dan dari Afrika. Nah, ada juga teratai Nymphea colorata. Teratai ini berwarna biru tua campur ungu. Ini berasal dari Afrika Timur. Nah, teratai Nymphea gigantea violacea ini berwarna putih dengan ujungnya berwarna ungu. Ini biasa hidup di daerah tropis dan subtropis. Nah, selanjutnya teratai Nymphea elegans dapat ditemui di Amerika Serikat, kawasan Texas, Florida, Louisiana, dan dapat ditemui di Meksiko dan Kolombia dan lain-lain. Nah, masih banyak sekali jenis-jenis bunga teratai. Nah, yang tersebut di atas adalah sebagian kecil dari sekian banyak jenis bunga teratai dan negara asalnya. Nah, bunga teratai ini memiliki 200 spesies dan 40 spesies diantaranya sudah tersebar di berbagai negara. Nah, kemudian selain ada jenis-jenis bunga teratai, ada juga
manfaat bunga teratai. Jadi manfaat bunga teratai ini tidak hanya sebagai tanaman hias atau sebagai makanan ikan gurame. Nah, ada juga manfaat lainnya yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis atau masalah kesehatan tubuh. Manfaat teratai bagi kesehatan tubuh diantaranya adalah yang pertama itu melancarkan haid. Nah, bunga teratai ini dipercaya bisa untuk melancarkan haid dan menghentikan darah yang berlebih saat menstruasi. Nah, kemudian yang kedua itu mencegah infeksi gusi. Nah, daun teratai ini mengandung quercetin yang dikenal mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi diare. Dalam pengobatan Tiongkok, itu biji teratai bisa digunakan untuk mengatasi diare. Nah, yang selanjutnya itu adalah mengatasi obesitas. Sebuah studi menunjukkan bahwa bunga teratai memiliki aktivitas anti-obesitas di dalamnya. Selain itu, ekstrak daunnya bisa mencegah peningkatan berat badan. Nah, jadi bisa untuk diet. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mencegah terjadinya panas dalam yang berkelanjutan. Selanjutnya membantu untuk mengobati insomnia. Kemudian menurunkan tekanan darah yang tinggi. Lalu mengatasi terjadinya mimisan. Kemudian membantu menghilangkan stres. Nah, lalu membantu proses pembuatan darah merah, kemudian menjaga agar gigi menjadi lebih sehat dan kuat, membantu pengguna untuk diet, nah seperti yang saya sebutkan tadi. Terus kemudian menjaga kesehatan mata, dapat mengatasi iritasi dan bengkak, kemudian membantu mengobati batuk yang disertai darah. Nah, itu dia manfaatnya untuk kesehatan. Nah, selain bermanfaat bagi kesehatan, teratai berfungsi sebagai tempat bersembunyinya ikan yang ketika ditanam di rawa-rawa atau di kolam-kolam, dia bisa menjadi tempat sebagai bersembunyinya ikan dan menyediakan makanan untuk ikan. Dan biasanya bunga teratai ini juga bisa digunakan sebagai makanan ikan gurame. Nah, teratai adalah tumbuhan yang hidup di air. Itu membuat tumbuhan ini dapat bermanfaat bagi ikan kecil untuk bersembunyi. Tanaman ini biasanya juga digunakan sebagai makanan ikan gurame. Nah, sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, tumbuhan teratai dapat diolah menjadi bahan pengawet alternatif pengendali cendawan pelapu kayu. Nah, ada hasil penelitian dari Eka Puspitasari, Evi Wandener, dan Fatul Yusro, mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Itu melakukan penelitian terhadap bonggol teratai untuk dijadikan sebagai bahan pengawet alternatif sebagai pengendali cendawan pelapu kayu. Nah, ketiga mahasiswa tersebut menyimpulkan bahwa bagian bonggol tumbuhan teratai maksud saya atau Nymphaea lotus L itu menghasilkan kadar ekstrak atau rendemen 6,62%, konsentrasi 2%, dan bagian bonggol bunga teratai merupakan perlakuan yang optimum untuk penghambat pertumbuhan cendawan pelapu kayu. Es komun fresh dengan nilai penghambatan 97,62% dengan aktivitas anti cendawan yang sangat kuat. Nah, teratai ini bisa dijual sebagai tanaman hias. Sebagai bahan obat, teratai dapat diolah menjadi makanan. Nah, jadi selain sebagai tanaman hias, sebagai bahan obat, teratai juga berfungsi sebagai dapat diolah sebagai bahan makanan, menjadi makanan. Nah, ada dari pengakuan seorang petani bunga asal Kota Batu, Jawa Timur yang bernama Darmanto. Dia berkata, "Sekarang teratai kuning saya ini yang bibitnya dari Bali justru dibeli orang Bali."
Kota Darmanto di lahannya yang berlatar belakang di Gunung Panderman. Nah, kemudian ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa di puncak Bogor teratai biasanya diolah menjadi beraneka macam masakan seperti ikan kakap teratai, kangkung hotplate biji teratai, tumis akar teratai, sup akar teratai, dan sup asam pedas teratai. Di sana juga tersedia es dan sekoteng biji teratai, bahkan jus bunga teratai. Nah, hal ini membuktikan jika mampu mengolah, mampu berkreasi, mampu membudidayakan dengan baik, bunga teratai itu mampu menghasilkan dan bisa digunakan sebagai mata pencaharian, terutama bagi masyarakat yang dekat rawa. Nah, berbagai olahan dari teratai juga banyak diminati oleh konsumen. Ini bisa menjadi ladang mata pencaharian dalam bidang kuliner. Berguna atau tidaknya suatu hal itu tergantung bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Dari bunga teratai ini kita belajar bahwa sebuah bunga pun nyatanya tidak hanya bermanfaat sebagai penghias taman atau kolam saja, tapi bisa juga mempunyai banyak kegunaan lain jika kita mau untuk mencari tahu, mengolah, meneliti hal tersebut. Hanya dengan mempelajari tumbuhan teratai banyak sekali pengetahuan yang sudah kita dapat. Teruslah belajar walau hanya dengan sebuah daun jatuh sekalipun. Asal mau mengasah keterampilan, mau berinovasi, mau memacu kreatifan yang kita miliki, dan juga mampu berpikir kritis, apapun medianya itu bisa dijadikan edukasi. Saya Heni Kristanti, sampai jumpa dan terima kasih.